Video kali ini saya membuat tutorial untuk kalian para umat gambar pemula gimana sih caranya memproses karya dari tradisional media ke digital media biar jadi sebuah karya yang keren. Tutorial ini bisa langsung kalian cobain di rumah karena ini simple banget. Halo umat gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artubidah. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa tekan jempol ke atas, share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian, dan tinggalkan komentar. Kalian kasih tahu saya bagaimana pendapat kalian tentang video ini. Yang harus pertama kali kita siapkan tentu saja alat-alat tradisional medianya ya. Kalian bisa pakai alat apapun, tapi kalau kalian misalnya ingin mengikuti tutorial ini, kalian bisa menyiapkan alat yang sama seperti saya gunakan. Di sini saya menggunakan pensil HB. Ini pensil sisa ya, pensil yang umurnya udah lama banget, yang saya pakai gak habis-habis rasanya. Dan selanjutnya jangan lupa penghapusnya. Lalu ada juga cutter. Cutter untuk apa? Cutter ya untuk membuat runcing pensilnya. Ini penting banget karena kadang-kadang kita harus membuat garis yang detail yang membutuhkan ujung pensil yang runcing. Berikutnya yang harus kita siapkan adalah kertas. Kertas ini kalian boleh pakai kertas apapun, boleh pakai kertas bekas, boleh pakai kertas baru, silahkan. Yang penting usahakan banget kertasnya itu warnanya putih. Dan usahakan kertasnya bersih ya, jangan ada bekas-bekas goresan, bekas-bekas ketumpahan kopi, atau bekas apapun. Biar ketika kita nanti pas memprosesnya secara digital itu jadi lebih mudah. Kalau udah siap, kita langsung bisa mulai membuat karyanya. Untuk tutorial kali ini saya akan menggambar seorang karakter yang udah kalian request dari kemarin-kemarin. Ini adalah Jotaro Kujo dari JoJo Bizarre Adventure. Karakter Jotaro Kujo ini memiliki fitur yang sangat menarik ya, sangat unik. Kepalanya cenderung kotak, panjang, dan bibirnya juga lebar. Matanya juga cenderung kecil ya. Cukup berbeda dibandingkan dengan aliran anime manga pada umumnya. Setelah sketch awal ini selesai, saatnya kita tipisin garisnya dengan menggunakan penghapus. Ingat baik-baik, hapus garis yang tidak terpakai sampai hilang, untuk kemudian hapus pelan-pelan garis yang akan dipakai, tapi hati-hati jangan sampai garis ini hilang. Sekedar tipisin aja untuk nanti kita tebalkan dengan menggunakan pensil yang sama, tapi dengan menggunakan tekanan yang berbeda, sehingga menghasilkan garis yang lebih gelap dan tegas. Bagian yang paling membingungkan untuk digambar di kepala Jotaro Kujo ini adalah bagian topi dan rambutnya. Karena dia itu kayak menyatu, seolah topinya ini jadi satu bagian dengan rambutnya. Nah, menurut kalian tahu nggak kenapa topinya bisa seperti itu? Coba tulis di kolom komentar. Mengapa topinya Jotaro Kujo ini kayak jadi satu sama rambutnya? Pensilnya udah jadi, saatnya kita proses ke digital. Let's go! Untuk memindahkan karya kalian dari kertas ke digital, sangat simpel sekali ya. Kalian bisa menggunakan handphone kalian, gak usah pusing-pusing. Kalian gak usah pakai scanner lah, kalian gak usah pakai alat-alat yang mahal atau rumit. Kalian pakai kamera aja di handphone kalian. Kalian foto. Nah, yang paling penting di sini, fotolah karya kalian di tempat yang terang dan cahayanya itu cukup rata, menerangi semua karya kalian dengan baik. Selanjutnya kita akan memproses karya kita secara digital. Di sini alat yang paling dibutuhkan untuk memproses karya kita secara digital adalah tentu saja komputer. Untuk komputer sendiri ada banyak macam-macam ya. Kalian bisa menggunakan HP kalian bisa menggunakan PC rakitan kalian, atau kalian bisa menggunakan laptop. Kalau kalian misalnya nanya, "Bang, kalau abang sendiri makanya apa untuk bikin karya digital?" Kalau saya sendiri saya pakai laptop sebenarnya, karena laptop itu ringan, bisa dibawa kemana-mana. Misalnya saya lagi bosen ngerjain, saya bisa kerjain dimanapun. Laptop ini, kenapa saya pilih laptop ini? Karena kalian bisa lihat, perhatikan, laptopnya bisa akrobat sebenarnya nih. Dia bisa dilipet gitu. Jadi pada dasarnya kalau misalnya saya pengen gambar, dia bisa dari depan seperti ini. Kalau misalnya saya pengen gambar dengan landscape, dia bisa. Terus dia juga serunya adalah, nih dia bisa untuk menggambar seperti ini. Kita bisa langsung coret-coret gambar di sini. Lalu berikutnya yang paling seru dari laptop ini adalah adanya di sini ada pennya. Nah, pennya ini serunya adalah walaupun dia pakai baterai, tapi ketika kita masukkan di sini, dia sebenarnya ngecas juga. Pennya ini asik, selain dia cukup responsif juga rasanya feel-nya itu enak banget untuk sketching ya. Jadi pada dasarnya kita udah punya laptop sekaligus display tabletnya yang bisa juga jadi tab. Jadi saya sukanya karena dia bisa macam-macam. Oh iya, laptop ini udah pakai Intel Evo Core i7, jadi cukup kenceng. Terus ketika kita membeli laptop ini dapat langsung Office, Microsoft Office langsung. Jadi
Jadi terutama buat saya kan mengajar. Jadi saya di Carrot Academy mengajar. Jadi ketika saya mengajarkan, saya butuh untuk setiap saat saya membuat presentasi ya. Dan ini cocok banget karena saya nggak usah repot-repot dengan menggunakan aplikasi-aplikasi apapun atau harus beli lagi karena udah langsung ada di sini. Lalu yang paling keren lagi adalah karena saya biasanya kalau sambil bikin karya itu juga sambil dengerin musik, di sini ada speakernya. Speakernya ini seru karena dan nggak cuma seru sih, ini keren. Kenapa? Karena di sini nih. Dolby Atmos speaker system. Dolby Atmos ini kalau kalian misalnya ke bioskop nonton nih, Dolby Atmos itu kayak perusahaan yang membuat standarisasi sistem audio bioskop di seluruh dunia. Nama laptopnya apa? Nama laptopnya adalah Lenovo Yoga. Mungkin karena bisa split gitu ya, bisa dengan gerakan akrobat macam-macam gitu, makanya namanya Yoga. Namanya Yoga 9i. Yoga 9i. Oke, langsung aja kita akan gambar pakai laptop ini. Let's go. Di sini saya menggunakan software Photoshop dan yang paling pertama saya lakukan adalah saya menyusun layernya menjadi 3 layer utama. Yang pertama adalah layer garis, di mana yang tadi udah kita buat ya, fotonya itu kita buka di Photoshop aja, itu udah jadi layer garis. Untuk selanjutnya layer itu saya ubah modenya menjadi multiply, lalu saya membuat layer lagi di bawahnya untuk saya berikan warna. Untuk teknik mewarnainya sendiri saya sarankan kalian untuk gak usah pakai teknik yang macam-macam, udah pakai brush aja, pakai brush tool. Kalian tinggal pilih warna yang kalian sukai atau yang sesuai dengan karakter yang kalian gambar, udah langsung jadi karya. Seperti yang udah pernah saya bilang di video-video sebelumnya, bahwa kualitas itu nggak akan pernah muncul tanpa kuantitas. Prinsip kita sebagai pemula di sini adalah kita gunakan alat yang ada semaksimal mungkin. Bagaimana caranya kita menjadi karya yang paling terbaik yang bisa kita kerjakan hari ini. Walaupun kalian masih pemula, tapi kalau misalnya kalian pengen menjadikan gambar ini menjadi profesi, biar kalian bisa berkarir secara profesional, saya sarankan untuk kalian coba deh belajar digital. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, pakai software yang kalian punya, pakai alat yang kalian punya dulu. Kalau kalian kebetulan adanya handphone di rumah, ya sudah pakai handphone aja dulu. Yang penting kalian terbiasa dulu dengan proses kerjanya. Walaupun digital media ini banyak sekali memiliki keunggulan dan banyak sekali memiliki fitur-fitur yang bisa memudahkan kita untuk menggambar lebih cepat, tapi untuk pemula sebenarnya ada satu kelemahannya, yaitu biaya investasi yang cukup besar di awal. Berbeda dengan ketika kita menggambar tradisional, kita cuma dengan modal uang 100.000 mungkin udah dapat banyak sekali ya alat untuk menggambar, kita langsung bisa bikin karya. Tapi kalau digital agak bisa lebih dari itu, bahkan bisa jutaan ya. Nah, sebenarnya jangan jadikan semua ini sebagai hambatan. Kalau memang kalian cinta, benar-benar cinta dengan menggambar, pasti akan ada caranya. Kalian akan mencari cara, bukan cari alasan. Kecuali kalian memang gambarnya cuma buat iseng-iseng aja. Ya bisa aja nanti kalian untuk bikin karya itu ada aja alasannya. Ah bang, aku belum bikin karya karena aku belum punya laptop ini. Aku belum bikin karya karena aku belum bisa gambar ini. Aku belum bikin karya karena aku belum punya ini, belum punya itu. Lama-lama semua dijadikan alasan. Tapi ketika kalian fokusnya untuk bikin karya lebih baik, kalian fokusnya untuk memanfaatkan alat apa yang kalian punya, kalian akan lebih fokus untuk bikin karya, sehingga apapun alasannya akan kalian bablasin aja. Bang, aku tetap bikin karya walaupun aku cuma pakai handphone. Aku bikin karya walaupun aku cuma pakai laptop pinjaman dari kakakku. Dan masih banyak sekali hambatan-hambatan yang sebenarnya kita bisa lewati kalau kita emang benar-benar cinta. Boleh dibilang kalau emang cinta itu cari cara, kalau nggak cinta cari-cari alasan. Hehehe. Selanjutnya, proses berikutnya adalah saya akan menambahkan bayangan. Trik untuk menambahkan bayangan ini adalah kalian bikin aja layer baru, terus kalian manfaatkan fitur clipping mask. Nah, biasanya software yang memang difungsikan untuk menggambar itu pasti ada fitur ini. Kalau emang enggak, saya sarankan ganti deh, cari yang memang ada fitur untuk melakukan clipping mask ini, dimana kita meletakkan layer di atasnya dan dia akan menggambar di area yang sudah kita tentukan. Di layer yang baru ini untuk bayangannya kita akan kasih mode linear burn, atau kalian juga bisa pakai multiply. Karena di sini pakai Photoshop, jadi kalau kalian kebetulan di rumah juga pakai Photoshop, kalian bisa pakai cara yang sama. Kalian bisa lihat di situ saya share gambar layernya di sebelah kanan, kalian bisa langsung copy aja caranya, kalian bisa langsung praktekkan di rumah ya. Untuk warnanya sendiri, saya menggunakan warna abu-abu agar setiap warnanya ini menjadi netral. Jadi bisa aja kalian pakai warna apapun sebenarnya sih, tapi pastikan warnanya itu muda, bukan warna yang tua, warna gelap gitu ya. Kita pakai warna yang terang, warna yang pastel, biar bayangannya itu jadi bagus jatuhnya di semua warna.
Untuk membuat bayangan seperti ini, saya biasanya lebih fokus untuk meletakkan area-area bayangannya dulu. Jadi saya mapping dulu di mana harus gelap, di mana harus terang, tapi nggak rapi-rapi dulu. Kayak contohnya kan bisa lihat di sini, saya merapikan bagian rambut ya. Di awal tadi saya kayaknya ngasal aja di bagian rambut karena saya udah tahu nanti di akhir-akhir saya akan merapikannya lagi. Selanjutnya, agar bayangannya lebih mantap lagi, saya tambahkan layer baru dengan mode linear burn dan saya gunakan warna abu-abu yang nggak tua. Saya tambahkan lagi di beberapa bagian itu warna yang lebih gelap dengan abu-abu ini tentu saja ya. Ini fungsinya biar lebih kontras lagi, biar nggak terlalu kayak tipis gitu ya rasanya ya. Dan biar lebih mantep lagi, kita tambahkan highlight. Caranya bagaimana? Simple, sama kayak tadi bikin bayangan, bikin layer baru aja, kita clipping mask ke layer warna. Tapi kali ini modenya bukan linear burn, kita akan menggunakan color dodge. Kita juga pakai warna, di sini saya pakai warna abu-abu muda ya, agak ya terang gitu. Hati-hati di sini, kalian tes-tes aja dulu untuk memastikan apakah warnanya udah pas atau belum. Kita letakkan highlight ini jangan terlalu banyak. Kita cukup letakkan di mana daerah yang besi-besi aja ya. Di sini saya letakkannya di situ, biar terasa lebih mengkilat, terasa lebih keras. Efek metalnya itu dapat. Oke, itu dia tutorial menggambar digital khusus untuk kalian para umat gambar pemula. Kalau misalnya kalian masih merasa kesulitan, masih merasa bingung, atau kalian pengen kasih tahu pendapat kalian soal video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan usahakan selalu jawab setiap pertanyaan kalian. Dan jangan lupa follow Instagram @artupidah buat dapetin informasi terbaru, tutorial-tutorial terbaru, dan challenge-challenge yang menarik yang bisa kalian ikuti. Pokoknya akan ada selalu konten yang spesial untuk kalian para umat gambar yang pengen belajar lebih baik lagi dalam menggambar, kalian pemula, dan kalian pengen tahu banyak hal soal seputar menggambar. Tetap menggambar, tetap berkarya, tetap kreatif, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Dadah!